Oke, halo semua. Kembali lagi dengan kami kelompok 7 Praktikum Komputasi Statistik. Nah, jadi sekarang kita akan membahas satu hal yang sangat penting sekali untuk kita sebagai data analis. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Regi Abdi Putra Manta yang merupakan dari anggota dari kelompok 7. Adapun anggota lainnya, tiga anggota lainnya. Yang pertama, itu ada Gania Syazwa, kemudian ada Fadil Wijaya, dan juga yang terakhir adalah Nabila. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan kita. Nah, kita di sini akan membahas visualisasi data. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu dan ada juga yang belum tahu nih kira-kira apa sih itu visualisasi data. Nah, visualisasi data itu merupakan bagaimana proses kita yang awalnya data tersebut merupakan data mentah menjadi data yang bisa kita lihat secara visual bentuknya gitu. Bisa dalam berupa diagram ataupun plot. Nah, fungsinya apa? Tujuannya apa? Untuk mempermudah kita sebagai peneliti atau penganalis dari data ini apa sih insight yang bisa kita dapat gitu. Misalkan bagaimana persebaran datanya, bagaimana perbandingan antara variabel satu dan variabel lain, bagaimana hubungannya, dan juga mungkin apakah ada outlier pada data itu. Nah, kita bisa lihat di visualisasi data ini. Nah, visualisasi data juga tentunya karena kita memiliki banyak sekali macam tujuan dan juga oleh karena itu juga kita memiliki berbagai macam jenis dari visualisasi data. Sebenarnya banyak sekali, namun kita di sini akan membahas ada empat saja, empat untuk visualisasi data yang kita gunakan di pemrograman R ini. Yang pertama itu adalah scatter plot. Apa sih itu scatter plot? Jadi scatter plot itu adalah bentuk visualisasi yang mana akan menunjukkan hubungan antara dua variabel gitu. Dua variabel numerik gitu. Bagaimana hubungannya misal antara suhu dan juga kelembapan, apakah ketika suhu naik kelembapan turun, apakah sebaliknya itu bagaimana hubungannya gitu. Nah, kemudian ada yang namanya bar plot. Bar plot ini sesuai dengan namanya, jadi dia berbentuk bar atau batang gitu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menunjukkan perbandingan antara kategori gitu. Nah, jadi kita bisa melihat misal lelaki perempuan gitu. Terus ada tinggi plotnya, itu menunjukkan bagaimana perbandingan yang mana sih yang lebih tinggi antara banyaknya perempuan dan banyaknya laki-laki gitu. Oke, kemudian yang ketiga ada histogram. Histogram di sini apa sih? Histogram di sini hampir mirip dengan bar plot, namun fungsinya itu untuk melihat distribusi frekuensi dari satu variabel data numerik gitu. Oke, nah apa sih bedanya antara bar plot dan juga histogram? Jadi kalau misalnya bar plot tadi itu dia memperlihatkan perbandingan antara berbagai macam kategori gitu. Kalau histogram dia memperlihatkan bagaimana frekuensi atau banyaknya dari per satu variabel numerik itu tadi. Nah, jadi itu bedanya. Jadi, nah, kemudian setelah histogram kita akan membahas tentang box plot. Box plot itu apa? Sesuai dengan namanya, box berarti ada kotak-kotak gitu ya. Ada kotak-kotak. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyajikan ringkasan statistik dari data numerik gitu. Kita bisa melihat bagaimana kuartilnya, kuartil satu, 2, 3, 4-nya, ataupun juga mungkin ada outliernya. Kita bisa lihat di box plot ini. Oke, mungkin kita langsung saja ya. Langsung saja masuk ke dalam praktikum dalam kodenya gitu. Kira-kira bagaimana pengaplikasiannya pada pemrograman R. Nah, tapi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu yang namanya fungsi plot. Apa sih itu fungsi plot? Fungsi plot itu merupakan fungsi umum sebenarnya, fungsi umum yang kita gunakan dalam R untuk memanggil plot-plot yang akan kita gunakan gitu. Gimana caranya? Langsung saja kita contohkan di sini. Misal kita menggunakan fungsi plot ini dengan variabel X dan Y dengan tipe P gitu. Nah, langsung saja kita run. Nah, maka bentuknya akan seperti ini, teman-teman. Dengan dia itu ada variabel X-nya dan juga variabel Y-nya. Nah, gitu. Oke. Nah, kita di sini bisa melihat persebarannya nih. Nah, tapi mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kira-kira apa sih itu dari tipe-tipe tadi tuh? Kita tahu bahwa plot itu memang fungsinya X, Y itu adalah variabel yang ingin kita masukkan, tapi tipe ini apa sih kira-kira? Nah, tipe itu sebenarnya ada banyak teman-teman. Ada banyak. Dia itu ada tipe P, tipe L, tipe B, tipe O, tipe H, tipe S, dan tipe N. Nah, ini juga
berbeda-beda nih fungsinya. Nanti kita akan bahas secara lebih detailnya lagi ya. Nah, pertama kita itu harus membuat vektornya dulu gitu. Membuat vektornya dulu yang dimana kita akan memberikan data X itu angka 1 sampai 10 dan kita akan memberikan data Y kuadrat dari si X tadi gitu. Jadi misalkan kalau misal data X-nya itu adalah 2, jadi data Y-nya itu kuadratnya yaitu 4 gitu. Dan seterusnya sampai 10 gitu. Kemudian kita akan membagi dari baris dan kolomnya, di mana di sini saya memilih 2 baris dan 4 kolom. Kemudian baru kita masukkan tipe-tipe yang kita akan lihatkan nanti plot-plotnya gitu. Mulai dari tipe P, L, B, O, H, S, dan N gitu. Nah, tipe-tipe ini memiliki perbedaan-perbedaan dalam penginterpretasian dalam plot-plotnya nanti. Kita akan langsung lihat saja ya. Kita run satu persatu. Nah, seperti ini. Banyak sekali tipe-tipenya. Kita akan bahas mulai dari tipe P dulu ya. Nah, tipe P ini bagaimana? Jadi tipe P ini bisa teman-teman lihat di sini seperti ini gambarnya. Nah, tipe P ini hanya membuat titik atau scatter plot saja, ya di mana nilainya itu yang berdasarkan default pada fungsi plot tadi yang kita masukkan tadi ya. Nah, dia cuma hanya titik-titik kosong seperti ini saja. Itu kalau tipe P. Dan untuk tipe L itu dia membuat suatu plot garis gitu. Kalau tadi kita membuat titik-titik, kalau misalnya L itu garis yang membentang di setiap variabel-variabelnya tadi ya. Kemudian tipe selanjutnya adalah tipe B. Nah, tipe B adalah tipe data yang tipe visualisasi yang dapat menghubungkan gitu, menghubungkan titik-titik yang sudah ada tadi seperti tipe P tadi pada awal dan menghubungkan dengan dihubungkan garis gitu. Jadi bisa dibilang tipe B ini adalah gabungan dari tipe L dan juga tipe P tadi gitu. Nah, kemudian ada tipe O. Nah, apa perbedaannya dengan tipe B tadi? Tipe O ini dia bisa dibilang garisnya itu menabrak atau menimpa gitu dari si titik-titik tadi. Sedangkan tipe B tadi tidak menimpa tuh seperti ini. Hanya menyatukan saja. Kemudian tipe H ini berupa garis-garis, di mana garis-garis ini membentuk juga dari persebaran datanya. Jadi ini kalau misalnya ditarik lurus juga, itu hampir sama kayak tadi, namun dia membentuk garis-garis yang dari variabel Y gitu. Kemudian ada tipe S ini seperti bentuk tangga. Sebenarnya sama saja titik-titiknya, di sini ada titik-titik sebenarnya, tapi dia membentuk tangga gitu. Nah, sedangkan tipe N itu tipe kosong, benar-benar kosong. Oke. Nah, setelah itu kita akan eh, melihat bagaimana cara untuk membuat em, persebaran data dengan cara menggunakan plot-plot, tapi kita di sini menggunakan datanya dari data trace gitu. Nah, tapi yang pertama kita harus eh, menginstal package-nya dulu. Tadi kita sudah menginstal, terus kita akan memuat si datanya tadi. Nih, seperti ini. Kita mungkin install ulang saja biar lebih bisa refresh lagi. Oh, maaf. Ini belum kita jadikan R. Kita jadi R dulu. Nah, baru kita masukkan. Oke, langsung saja kita run. Nah, itu kita sedang menginstal. Nah, di sini sudah terlihat nih. Terlihat kita mengambil data dari trees gitu. Nah, sudah ada atribut-atributnya yaitu grid, height, dan juga volume. Seperti ini. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data-datanya tadi, kita ingin mencari nih, mencari bagaimana persebaran datanya dengan memperlihatkan plotnya. Caranya bagaimana? Langsung aja kita ketikkan seperti ini. Kita berikan R-nya dulu. Nah, dengan cara plot trees $height trees $volume gitu. Jadi kita ingin
melihat bagaimana hubungan atau persebaran antara si atribut height dan juga si volume. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi variabel volume dan juga variabel height. Kita lihat persebarannya bagaimana hubungannya gitu. Oke. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana seluruh plot-plot dari tris ini tadi ya. Mudah saja dengan cara mengetikkan plot dalam kurung tris. Situ kita bisa melihat bagaimana plot-plot yang sudah bisa dibentuk dari data yang kita ambil dari tris tadi. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa kita lihat ya persebaran-persebaran datanya. Ini. Baik. Kemudian, mungkin kita akan membahas selanjutnya itu adalah mengenai matriks scatter plot. Nah, matriks scatter plot. Tentunya hampir mirip dengan scatter plot, tapi ada sedikit perbedaannya. Di mana perbedaannya kita akan bahas di sini. Pertama, kita akan membuat dulu pairs data lower panel null. Nah, langsung saja di sini. Oke, di sini masih error karena kenapa? Karena kita harus merunning dulu dari iris dan kita memasukkan dulu data iris dari kita memasukkan data iris yang dari si table tadi, dari si dataset table tadi. Oke. Nah, seperti ini langsung saja kita run. Oke, sebentar. Astable, not found. Oh, tadi udah di ini dah. Beri instan. Udah ada guys. Masih error astable ya. Kayak sama aja. Apa ya? Waktunya jadi kita aja. Astable, astable. Astable. Tipe nggak tipe? Dona function astable. Saya tipe itu. Udah copy dari soal itu nggak jalan. Kemudian ada yang tipe. Coba lihat di modul. Sama kok.
Kampret emang gak nyanyi. Sangkot. Jalan. Gue jalan yang di atas aja ya. Oh, udah nih, bisa nih. Enggak jelas. Oke, jadi ini dia teman-teman ketika kita menjalankan dari tibelnya tadi ya, kita memasukkan si iris ini dari data si tibel-tibel tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat eh, bagaimana pace dari si data iris tadi atau kayak berbagai macam plot-plotnya gitu ya. Dengan cara apa? Kita langsung ketikkan saja pairs dalam kurung iris. Kita pakai R-nya dulu. Oke, seperti ini. Langsung aja kita run. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bisa melihat berbagai macam plot di sini. Ada sepal lane, sepal width, petal lanes, petal width, dan juga spesies. Di mana tadi kita sudah memasukkan itu ya. Nih, bagaimana sesuai dengan atribut-atribut yang ada di sini. Oke. Nah, kemudian teman-teman, setelah kita melihat itu, kita ingin em, kita dapat melakukan drop terhadap panel bawah grafik tersebut. Untuk melakukannya, kita perlu masuk ke argumen lower. Nah, yang tadi, kenapa kita tadi bisa error pada awal tadi? Karena di sini teman-teman, kita harus ada di bagian kita harus memberikan si pairs iris dulu. Karena tadi belum terbaca pair irisnya. Nah, di sini baru kita bisa melihat lower panelnya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan eh, dapat mengubah warna dari setiap titik-titik di faktor spesies ini. Langkah pertamanya kita itu perlu dilakukan adalah drop variabel dulu, drop variabel spesies pada dataset dan memasukkan objek baru tanpa variabel tersebut ke dalam si fungsi pairs tadi gitu. Warnanya berdasarkan grup diberikan dengan menambahkan argumen call pada warna yang ingin kita berikan. Nah, jadi dari warna-warna itu kita berikan kode-kodenya. Nah, warna-warna itu sebenarnya kodenya tuh sudah ada, bisa teman-teman lihat di Google saja. Kode-kode warna tuh seperti ini contohnya 00AF BB itu warna seperti biru biru toska dan juga lainnya. Bisa teman-teman lihat di sini. Nah, ketika kita running sebentar. Nanti dia akan ada eh, titik-titik yang awalnya tadi, titik yang awalnya tadi tidak berwarna ataupun cuman merah, cuman hitam putih, menjadi berwarna sesuai dengan warna yang sudah kita berikan di sini. Oke, mungkin sebelum ini kita definisikan dulu irisnya ya. Tuh, sudah ada irisnya, baru kita berikan dari plot-plot warna tadi. Nah, di sini saya memilih warnanya itu ada 3 warna. Ada warna biru ketoskan, kemudian ada kuning dan juga orange. Langsung aja kita run. Nah, seperti itu teman-teman. Yang tadi awalnya cuman hitam putih, kita bisa merubah warnanya menjadi 3 warna, yang dimana ini mempermudahkan kita bagaimana cara melihat setiap variabelnya. Oke, kemudian kita sudah merubah warnanya. Itu dia untuk si plot-plot fungsi tadi ya, untuk matriks scatter plot. Kemudian kita akan membahas tentang box plot. Nah, caranya bagaimana? Jadi kita itu sudah ada fungsi box plot, tinggal kita masukkan saja dalam R. Kemudian kita menggunakan data iris tadi. Nah, sudah terlihat di sini bentuk dari visualisasi box plotnya dari data iris yang sudah kita lihat dari sini tadi tuh. Yang ada berbagai macam atribut mulai dari sepal lane, sepal width, petal lane, dan juga petal width. Nah, seperti ini box plotnya. Kemudian setelah kita mendapatkan box plotnya, kita ingin melihat
eh, berdasarkan variabel faktor gitu. Seperti ini. Langsung saja kita ketikkan box plot iris. Sebentar. Nah, oh ini belum ditambah ya ARM. Sebentar. Kita tambahkan ARM-nya dulu dan baru kita berikan screen. Nah, langsung saja kita run. Nah, ada 3 box plot sesuai dengan eh, spesies-spesiesnya. Karena kita tadi meminta ada spesies yang menjelaskan box plot yang menjelaskan spesiesnya. Di sini ada spesies Setosa, versicolor, dan juga virginica. Nah, gitu. Oke. Kemudian kita juga dapat membuat box plot pada multiple group gitu. Data yang digunakan contohnya tersebut adalah data tooth grow misal kita gunakan di sini. Misal kita gunakan data tooth grow ya. Ya, gunakan R lagi. Nah, langsung aja kita run. Nah, stable-nya juga ada yang ini. Oke. Nah, oke. Ini dia teman-teman datanya ya. Dari data tooth grow. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan datanya tadi, kita mengubah variabel dos menjadi faktor. Langsung saja kita ubah as faktor gitu ya. Oke, seperti ini. Langsung saja kita run. So, ini sudah sesuai seperti kita bentuk dalam format faktor ya. Nah, kemudian kita langsung saja mau membuat bagaimana plot-plotnya. Dan di sini plotnya saya ingin mewarnai dengan warna putih dan biru agar kita bisa membedakannya. Nah, seperti ini. Tuh, akan terlihat box box plot pada setiap persebaran datanya. Dan di sini bisa kita lihat ternyata ada outliernya di bagian FC1 di sini. Ada outlier. Oke, mungkin itu dia penjelasan dari saya mengenai tadi ada matriks scatter plot dan juga box plot. Uh, Visualisasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fuli Wijaya, dengan NIM 122450082. Jadi sini saya akan melanjutkan penjelasan eh, eh, penjelasan modul keempat komputasi statistik, yaitu untuk visualisasi data. Jadi untuk visualisasi data yang akan saya jelaskan ini ada bar plot, line plot, dan pie chart. Oke, untuk yang pertama bar plot itu visualisasi data yang menggunakan bar atau batang yang biasanya itu digunakan untuk eh, perbandingan antar variabel kategori. Jadi bisa langsung dipraktikkan dalam pemrograman R untuk bar plot. Jadi untuk yang pertama sesuai dengan modul Comstat, modul keempat eh, disesuaikan. Jadi datasetnya itu via DETS, dipanggil dulu via DETS. Oke. Lalu untuk sintaks yang kedua ini membuat bar plotnya ya. Jadi par mrow itu baris 1 sampai 2 dan bar plot via rural mail dan mainnya ini A, yang bawahnya mainnya B. Jadi perbandingan antara A dan B. Ya, ini perbandingan yang A dan ini perbandingan yang B. Lalu eh, sintaks bar plot ini juga bisa ditambahkan warna untuk menyesuaikan variabel datanya ya. Jadi untuk mengubah warnanya kita bisa menambahkan border dengan mengubah warna box, lalu menambahkan nama grup A sampai E sesuai dengan modul yang
stat apa di komputer statistik. Nah, ini disesuaikan, yaitu ada gray, yellow, steel blue, green, dan orange, disesuaikan dengan color dari masing-masing grup. Oke, untuk yang selanjutnya kita beralih, belum beralih. Nah, lalu di sini eh, bar plot itu kita bisa digunakan untuk multiple group ya. Nah, untuk pengaturan posisi yaitu grup bar. Jadi untuk melihat perbedaan individual pada masing-masing grup. Oke. Nah, sama seperti tadi, bar plotnya itu bisa ditambahin warna jadi bar plot viadets yang karena yang udah ada nih. Jadi terus ditambahin light blue, misty rose, dan light cyan, lavender, dan pearl. Terus ini legend raw names, legenda bersama Viedets beside true. Jadi legenda ini ditambahkan untuk menjelaskan keterangan dari masing-masing bar ya, teman-teman. Jadi di sini ada bar steel blue itu 50 sampai 54, misty rose itu 55 sampai 59, light cyan itu 60 sampai 64, dan purple itu lavender maaf 65 sampai 69, dan coral silk itu 70 sampai 74. Oke, lanjut ke line plot. Oke, line plot itu merupakan dalam pemrograman Anda itu bisa dibentuk dengan menggunakan fungsi plot, lalu fungsi lines, dan dapat pula juga digunakan untuk menambahkan fitur line plot pada grafik. Nah, untuk sintaksnya seperti ini. Jadi kita membuat vektor data dulu, x sama dengan 1 sampai 20, yaitu 2 dikali x, dan z itu x dikali 2, x dipangkatkan 2. Nah, oke, untuk yang pertama ini kita bisa membuat line plot x dan versus y. Nah, seperti ini plot y sama garis x type B punya colornya blue. Lalu menambahkan line plot x versus z. Jadi yang pertama x versus y dan x versus z. Dan z hampir sama tapi diubah untuk LT-nya ini. Yang ini satu dan dua, dan color name-nya, colornya juga diubah. Lalu kita tambahkan legenda untuk menambahkan keterangan seperti pada barcode ini untuk di line plot ya. Coba. Nah, oke, jadi dia line yang pertama dia ke atas dan line duanya itu dia naik step naiknya signifikan sampai 20. Nah, ini untuk line 1 dan line 2. Ini merupakan legenda yang jadi kita buat. Lalu di sini lanjut ya. Lalu di sini ada pie chart. Pie chart. Oke, sesuai namanya pie chart itu visualisasi datanya itu berbentuk seperti pie. Dia melingkar dan ada pembagi-pembaginya gitu. Jadi biasanya pie chart ini digunakan untuk visualisasi data proporsi pada sebuah data. Jadi mana pie chart ini dapat digunakan juga dalam pemrograman R dengan menggunakan fungsi pi. Dan ini berikut sebuah sintaksnya yang kita buat dulu, yang dimana ini datanya C0101 pi 280 datanya. Lalu di sini ada sky, sunny, side of pyramid, shady of pyramid. Ini merupakan nama dari proporsi datanya. Dan yang mana nanti hasil dari visual hasil datanya itu dia akan berbentuk piramid ya, piramid dan eh, langit nih. Untuk color name-nya seperti biar namanya sunny side sky, terus ini sunny side of pyramid dan shady side of pyramid. Jadi ini bentuk bayangan dari piramid ya. Lalu angle-nya ini -50 ya -50 dan bordernya itu enggak ada. Baik, kita coba jalankan. Nanti dia akan terlihat seperti ini. Yang mana
Ini nih sebenarnya proporsi dari chart, dan dimana ada 360 derajat lingkaran, yang dimana jadi tuh sky ini 280, dan sunny side of pyramid ini 60% proporsi, 60%, ya 60 dari proporsi 360 apa derajat ini. Lalu shady side, bayangan dari piramida itu 20. Oke, baik, sekian dari penjelasan saya tentang mengenai visualisasi data, bar plot, line plot, dan pie chart. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi dengan ggplot. Di mana visualisasi dengan ggplot ini ggplot ini adalah merupakan visualisasi yang powerful bisa menggunakan bersama dengan papping operator, di mana papping operator ini disediakan oleh paket dplyr sehingga bisa menambah kemudahan kita untuk melakukan analisis data. Lalu grafik ggplot ini terdiri dari sejumlah komponen kunci, yaitu ada data frame, estetik, geoms, facets, stats, scales, dan koordinat sistem, di mana masing-masingnya memiliki fungsi. Lalu sebelum kita mencoba melakukan visualisasi data dengan ggplot, kita perlu menginstal dan memuat terlebih dahulu library yang akan digunakan untuk menginstal semua paket ggplot ini. Kita akan memasang paket yang pertama. Di sini ada package ggplot dan dplyr. Lalu kita memuat paket dengan menggunakan 4 library, yaitu ggplot, gapminder, dplyr, dan tibble. Di sini kita akan run kodenya. Dimulai dari scatter plot dulu, di mana scatter plot ini menunjukkan bahwa variabel GDP per cap, pendapatan per kapita, dan life expire, harapan hidup, diwarnai berdasarkan benua atau kontingen. Lalu ada scale xlog di sini, di mana scale xlog ini merubah sumbu X menjadi skala logaritmik yang berguna untuk distribusi variabel GDP per cap yang memiliki rentang luas. Lalu di sini ada gapminder. Di sini ada kode ini menunjukkan bahwa data difilter hanya untuk tahun 1952 sampai 2007. Lalu boxplot ini di sini ini di sini scatterplot yang dihasilkan dari atas, lalu yang di sini adalah visualisasi boxplot per benua tahun 1952 sampai 1952 versus 2007, di mana di sini data difilter hanya untuk tahun 1952 sampai 2007. Nah, boxplot ini menunjukkan distribusi life expectancy, yaitu harapan hidup per benua atau kontingen dengan warna berdasarkan tahun, di mana warna pink ini adalah tahun 1952 dan warna hijau Tosca ini adalah 2007. Lalu notch through ini memberikan indikasi visual pada boxplot yang dapat membantu membandingkan median dari beberapa grup. Lalu di sini ada visualisasi boxplot untuk Asia, di mana data filter ini untuk benua Asia saja, dan boxplot ini menunjukkan distribusi life X per tahun di Asia. Vektor year ini menunjukkan bahwa faktor variabel tahun menjadi faktor, sehingga setiap tahunnya itu dia akan menjadi kategori terpisah di sepanjang sumbu X. Ini yang dihasilkan life X. Lalu kita
ke box plot. Di sini analisis box plot. Jadi untuk keseluruhan kode ini kita dapat melakukan eksplorasi data dari dataset Gapminder dengan menggunakan visualisasi Sketcherplot dan Boxplot. Di mana visualisasi ini kita dapat memahami perubahan distribusi GDP per kapita dan life expectancy di setiap benua dan waktu. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian barplot, ggplot. Nah, pada bagian ini kita gunakan fungsi gobar, di mana untuk membuat barplot itu sendiri, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah buat tabulasi data variabelnya terlebih dahulu. Di mana kita dapat, teman-teman bisa lihat di sini itu ada beberapa contoh sintaksnya untuk membuat barplot dari rata-rata life expense-nya, rata-rata harapan hidup gitu ya. Terus pada masing-masing kontenannya. Nah, dimana kita bikin dulu, pertama itu adalah kita kelompokkan berdasarkan kontenannya, terus kita bikin untuk ringkasan datanya, urutkan dari data yang terbesar, terus ini dia bikin plotnya, sama dia akan buat bar plotnya itu berdasarkan nilai observasi yang udah kita lakukan sebelumnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, bar plot di sini itu menunjukkan rata-rata harapan hidup atau mean life expectancy di beberapa benua, di mana sumbu horizontal atau sumbu X-nya ini mewakili tiap benua seperti ada Afrika, Amerika, Asia, Eropa, atau Oceania. Di mana sementara sumbu vertikal atau sumbu Y ini, dia itu akan menunjukkan nilai rata-rata dari harapan hidup. Oke, di mana Afrika ini bisa kita lihat gimana kita interpretasiin plotnya gitu ya. Afrika itu dia memiliki rata-rata hidup paling rendah sekitar 50 tahun gitu. Ya, di mana selanjutnya ada Amerika dan juga Asia berada di tengah dengan rata-rata harapan hidup sekitar 60 tahun. Sedangkan Eropa dan Oceania itu memiliki rata-rata harapan hidup paling tinggi, yaitu sekitar 70 tahun. Jadi berdasarkan grafik ini, teman-teman bisa lihat gitu ya, si benua Afrikanya ini memiliki harapan hidup rata-ratanya tuh yang paling rendah, sementara Eropa dan juga Oceania gitu memiliki rata-rata harapan hidup yang paling tertinggi gitu. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke line plot, ggplot, di mana pada kali ini si line plot ini kita gunakan untuk menunjukkan adanya perubahan pada selang waktu tertentu, ya. Di mana pada ggplot 2 ini, line plot itu dapat dibuat menggunakan fungsi gomline. Nah, di mana ini adalah contoh sintaksnya dan juga ada grafiksnya. Di mana pertama itu juga kita kelompokkan dulu data kita berdasarkan year dan kontinen ya. Ini dia berguna untuk meringkasan datanya, terus kita mau membuat line plotnya sama menambahkan poinnya. Nah, ini adalah salah satu output dari line plot yang udah kita masukkan datanya pada grafik ini. Line plot itu akan menunjukkan perkembangan rata-rata harapan hidup atau mean life expectancy di berbagai benua dari tahun 1950 sampai 2000-an ya. Di mana sumbu X itu dia menunjukkan tahun mulai dari 1950 sampai 2000-an. Sedangkan si sumbu vertikal, sumbu Y-nya ini, itu dia akan menunjukkan rata-rata harapan hidup dalam tahun. Nah, setiap garis ini mewakili benua yang berbeda yang ditandai dengan warna dan gaya garis yang berbeda. Misalnya nih, si Afrika itu ditunjukkan dengan garis penuh, sedangkan Amerika dengan garis putus-putus dan juga selanjutnya. Nih, dia ada kontinennya, bisa teman-teman lihat aja, yaitu mewakili negara apa gitu ya. Dan secara umum tuh ya, di semua benua itu menunjukkan tren peningkatan harapan hidup dari tahun 1950 hingga 2000-an. Eropa dan juga Oseania itu dia memiliki harapan hidup tertinggi secara konsisten sepanjang periode waktunya. Dengan nilai di atas 70 tahun pada tahun 2000-an. 2000-an.
Dan juga Afrika itu memiliki harapan hidup terendah sepanjang periode dimulai di tahun 40 tahun, di sekitar 40 tahun pada tahun 1950 dan meningkat menjadi sekitar 50 tahun pada 2000-an. Gitu. Di mana selanjutnya itu ada Amerika dan Asia juga mengalami peningkatan meskipun tidak setinggi Eropa dan Oseania yang udah kita lihat di sebelumnya. Gitu, teman-teman. Kita masuk ke pie chart ggplot. Nah, di mana pie chart itu sendiri dapat dibuat itu menggunakan fungsi gambar dan word color, di mana adalah contoh sintaks yang kita gunakan dan ada output dari pie chart itu sendiri. Nah, ini kita langsung ke pie chart-nya aja, kita interpretasiin nih berdasarkan pie chart yang udah ada. Kita tuh dapat melihat nih distribusi datanya itu berdasarkan benua, ada benua Afrika, Amerika, Asia, Eropa, sama Oseania gitu ya. Di mana Asia itu memiliki proporsi terbesar, irisan berwarna hijau toska, yang mewakili Asia memiliki ukurannya itu paling besar dari benua-benua lainnya. Di mana hal ini tuh menunjukkan bahwa sebagian besar data dalam dataset kita itu berasal dari benua Asia gitu. Dan selanjutnya itu adalah Afrika dan juga Amerika. Yaitu memiliki proporsi yang cukup signifikan, irisan berwarna oranye dan hijau tua juga mewakili ukuran yang besar, menunjukkan bahwa dari benua Afrika dan Amerika itu juga cukup banyak gitu ya. Terus ada Eropa dan Oseania. Nah, di sini dia itu memiliki proporsi yang jauh lebih kecil, di mana irisan berwarna biru dan ungu itu memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan irisan lainnya. Ini kita identifikasi di bawah data dari benua Eropa dan Oseania itu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Terus lanjut ada di histogram. Nah, kalau di histogram itu sendiri, kalau dalam ggplot itu dapat dibuat dengan fungsi GOM histogram, di mana ini adalah contoh sintaks yang dapat kita bikin dengan output seperti ini. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di mana data harapan hidup dalam dataset ini tuh berkisaran antara sekitar 30 tahun hingga 85 tahun. Kurang lebih 85 tahun. Gitu. Dan sebagian besar individu dalam dataset itu dia memiliki harapan hidup di antara 65 hingga 75 tahun. Ini terlihat dari batang-batang yang paling tinggi di area tersebut gitu ya. Bentuk distribusinya itu secara keseluruhan tuh agak condong ke kanan atau dia positif skewed gitu. Artinya itu adalah lebih banyak data yang terkonsentrasi di bagian kiri harapan hidup yang lebih rendah dibandingkan bagian kanan atau harapan hidupnya itu lebih tinggi. Di mana ini menunjukkan bahwa ada begitu banyak individu dengan harapan hidup yang lebih pendek dibandingkan dengan mereka yang berumur panjang. Nah, yang terakhir itu adalah densitas gitu. Densitas plot itu dapat dibuat dengan menggunakan fungsi GOM density, di mana berikut adalah contoh sintaksnya dan ini adalah output dari density tersebut. Di mana analisis histogram yang bisa teman-teman lihat di layar itu adalah menunjukkan bahwa distribusi harapan hidup dalam dataset ini tuh nggak merata gitu ya. Dengan kecenderungan sebagian besar individu memiliki harapan hidup antara 65 sampai 75 tahun. Namun adanya bentuk kurva yang condong ke kanan mengidentifikasi bahwasannya adanya ketidaksetaraan yang signifikan di mana sejumlah individu memiliki harapan hidup jauh lebih pendek. Baiklah, sekian dari demo dan juga penjelasan codingan praktikum komputasi keempat dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon, kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.